Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita bersyukur hari ini sebab kita ada di rumah Tuhan, amin. Ya, saya percaya hari ini Bapak Ibu semua di dalam Tuhan dengan penuh sukacita apapun yang terjadi, sebab Tuhan ada bersama kita dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya sudah seharusnya saya beri kesaksian ini sudah beberapa hari dan ya sudah lampau lah ya. Tapi saya belum ada ya mau bersaksi kapan, saya juga belum sempat ke sini dan lain sebagainya. Dan hari ini Tuhan sungguh baik, saya diberi kesempatan untuk datang kembali bersama berkumpul dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian beribadah di tempat ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan, setiap doa Bapak Ibu terhadap anak saya yang kemarin opnam. Anak saya sudah sehat, anak saya sudah kuat, semua karena Tuhan dan dukungan Bapak Ibu jemaat semua. Saya percaya bahwa Tuhan mengembalikan setiap dukungan, setiap doa dengan berkat yang tidak terduga atas kehidupan Bapak Ibu. Dan juga saya mengucapkan syukur atas setiap hal yang terjadi. Tuhan sungguh baik. Bahkan di perjalanan saya setiap berangkat sekolah, saya setiap menaikkan doa kepada Tuhan, saya ingat bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Bahkan minggu lalu saya itu mau berangkat bekerja Bapak Ibu. Di jalan itu saya sudah bangun, saya sudah bersiap untuk berangkat. Jam 5:30 tuh saya sudah bersiap untuk berangkat. Tapi entah kenapa hari itu kata hati saya kayak bilang, nanti dulu, tidak apa-apa berangkat agak siang, nanti dulu gitu. Saya biasa 5:30 sampai sini 6:20 biasanya saya mampir ke rumah. Tapi hari itu nanti dulu jam 6 berangkat. Saya jam 6 berangkat, saya sampai Moro, Polsek Moro. Di depan Polsek Moro itu ternyata di depan saya itu ada orang kecelakaan. Dia kena truk tronton. Bapak-bapak mau berangkat bekerja naik sepeda ontel itu. Sebenarnya juga nggak lawan arah, satu arah sama truk itu. Mungkin karena dia kaget di klakson atau gimana, dia jatuh. Jatuhnya itu nggak ke tanah yang sebelah kiri tapi kanan. Jadi pas di bawah ban tronton. Orangnya meninggal. Jadi pas saya lewat itu, ya orang-orang sudah bingung gitu. Dan satu hal yang saya, bukan karena saya mensyukuri orang lain jatuh atau itu enggak, tapi Tuhan baik karena kalau saya sampai jam 5:30 itu berangkat, di depan saya melihat seperti itu, saya pasti tidak jadi berangkat sekolah. Saya sudah gemeter. Pada waktu itu saya lihat orang itu sudah, orang-orang berusaha untuk menutupi karena mohon maaf kepalanya pecah, tertimpa truk dilindas tadi. Jadi saya berhenti, oh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih karena Tuhan menuntun saya hari itu untuk tidak berangkat sepagi mungkin, karena kalau pagi saya pasti akan berhenti, saya tidak jadi berangkat sekolah karena hari itu saya harus mengajar. Anak-anak saya tidak ada yang jaga anak-anak sekolah itu karena semua sibuk ya. Jadi kalau mereka kesana kemari nggak ada yang nunggu itu pasti nanti kena tegur, kadang memang bukan kena tegur ya, dikasih tahu oleh kepala sekolah dan sebagainya, karena memang anak-anak. Jadi ya memang seperti itu. Hari itu saya mengucap syukur karena Tuhan, terima kasih Tuhan tolong saya. Hari itu di perjalanan itu saya tidak jadi untuk membatalkan perjalanan saya untuk ke sekolah, dan saya bisa berangkat sekolah dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Hari itu Tuhan sungguh baik. Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak hanya hal-hal besar yang terjadi, mujizat-mujizat yang besar, tapi setiap hari dalam langkah kehidupan kita melihat tuntunan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan itu mujizat yang besar atas hidup kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk setiap dukungan dan doa Bapak Ibu terhadap keluarga, terlebih untuk anak saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau ada yang masih mau nyambung kesaksian. Salam saudara-saudara semua. Untuk pertama kali saya berani bersaksi di depan, karena apa? Karena Tuhan kayak menegur saya harus bersaksi di depan
depan saudara-saudara semua. Waktu Ibu Narko meninggal, saya nggak bisa datang ke rumah sama Ibu Narko. Saya minta maaf karena jaga jujur. Terus malamnya Ibu Narko dimakamkan, saya mimpi Ibu Narko itu mau masuk kayak pintu, tapi bukan pintu, kayak batu, kayak gua gitu loh. Terus pintu itu terbuka, kemudian Ibu Narko itu lihat saya sama senyum. Terus pintu terbuka, kemudian kira-kira saya kira 5 langkah Ibu Narko jalan itu. Di sebelah sini tuh ada berjubah putih, orang pakai jubah putih. Dan tempat kita di bagus sekali, kayak bunga-bunga salju gitu. Benar, saya mau kesaksian, Sita itu bilang gini, Mama harus kesaksian. Jadi itu kayak menegur saya lebih iman saya lebih kuat lagi, bahwa kita ini benar-benar orang pilihan. Benar-benar kita itu, Tuhan itu menyelamatkan kita. Baru kali ini saya berani bersaksi, dan saya mulai masuk gereja sini baru kali ini. Karena saya dituntut, benar-benar dituntut harus menyampaikan ke saudara-saudara semua. Dan untuk pengalaman saya yang lama, saya adalah benar-benar dari kecil, dari TK itu anak Tuhan. Dan selama saya menikah, saya meninggalkan Tuhan. Rasa damai, sukacita yang saya dapat dari orang tua saya, juga dari Tuhan yang ngajarin saya setiap sekolah minggu, setiap minggu saya itu saudara kembali. Jadi saya sama kakak saya itu ke gereja di KJW Kandangan sana. Setiap teman-teman itu nggak masuk, nggak berangkat ke gereja, saya sama kakak saya yang jemput. Yang jemput harus berangkat, ayo kita berangkat, ayo kita berangkat. Tetapi Tuhan itu berkenan lain, saya pindah agama. Jadi kehidupan saya sangat bertentangan. Saya menikah dengan orang dulu, saya disuruh untuk sholat. Iya, saya lakukan karena saya menghargai orang tua suami saya. Jadi saya sholat. Setiap ada Mbak Ria sama Mas Eji mau berangkat ke gereja, rasa rindu saya pingin berangkat. Nopi berangkat, saya pingin berangkat. Saya pingin dengarkan lagu rohani, saya curi-curi. Saya membaca Alkitab aja, Alkitab saya itu dibakar sampai 7 kali sama suami saya. Tapi saya percaya bahwa saya anak Tuhan, Tuhan pasti mengambil saya kembali. Dengan cara Tuhan mengambil suami saya. Suami saya meninggal, dan saya berangkat ke gereja. Itulah saudara-saudara kesaksian saya. Dari dulu saya ingin maju ke depan, ini aja sama kayak gledek, kepingin ngomong kayak gini. Dan tapi saya yakin dan percaya anak-anak kami juga akan diambil Tuhan, diajak ke gereja lagi kayak Esti itu. Sangat keras hatinya, tapi saya tidak puas, tidak selalu berdoa mendoakan dia. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Maaf kalau ada kata-kata dan ada detiknya ini. Salam. Puji Tuhan, kesaksian yang indah yang sudah disampaikan. Biarlah kesaksian yang sudah disampaikan hari ini boleh memberkati kita semua. Jadi kesaksian pertolongan Tuhan dari Novi, dan juga kesaksian dari Bu Endang, yaitu ada dipertemukan dalam